Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afriani dengan NIM 0801 1282 227066 di mana di sini saya akan menjelaskan tentang proyek geometri. Nah, yang pertama itu pertemuan kelima yaitu kedudukan dua garis. Di mana soalnya itu tunjukkan bahwa garis G1 sejajar dengan garis G2. Penyelesaiannya, garis sejajar, syarat garis sejajar itu harus A1, B1, dan C1 itu harus sama dengan mu, A2, B2, dan C2. Gimana mu-nya itu tidak sama dengan 0? Gimana telah diketahui bahwa A1 itu yaitu 2, B1 itu 4, dan C1 itu 6. Kemudian A2 itu 1, B2 itu 2, dan B3 itu 3. Karena jika dikecilkan itu sama, antara 2/1 sama dengan 4/2 sama dengan 6/3, maka garis tersebut terbukti sejajar. Lalu, soal nomor 2 yaitu, tunjukkan bahwa garis G1 berimpit dengan garis G2. Nah, syarat garis dikatakan berimpit jika memenuhi dua syarat. Yang pertama itu, A1, B1, dan C1 itu harus sama dengan mu, A2, B2, dan C2. Di mana mu itu tidak sama dengan 0. Lalu, di mana A1 diketahui itu nilainya 2, B1 itu 4, dan C1 itu 6. Kemudian A2 itu 1, B2 itu 2, dan C2 itu 3. Karena 2/1 itu sama dengan 4/2, sama dengan 6/3, maka garis itu terbukti sejajar. Kemudian syarat selanjutnya, yaitu di mana ketika X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1 itu sama dengan mu, A2, B2, dan C2. Di mana mu itu tidak sama dengan 0. Di mana kita misalkan mu itu sama dengan min 2. Pada soal sebelumnya, X2 itu X2 itu sama dengan min 1, dan X1 itu sama dengan 1. Lalu kita masukkan pada rumus yang ini, sehingga didapatlah min 2, min 4, min 6 sama dengan 1, 2, 3. Di mana kita masukkan min-nya yaitu min 2, sehingga terbukti sama, maka karena kedua garis tersebut memenuhi dua syarat tersebut, maka terbukti bahwa garis tersebut berimpit. Lalu selanjutnya, soal nomor 3 yaitu tunjukkan bahwa garis G1 tegak lurus dengan garis G2. Garis G1 tegak lurus dengan garis G2 apabila A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 0. Sehingga kita masukkan pada rumus yang tadi, di mana A1 itu diketahui 2, kemudian A2 itu 1, lalu B1 itu sama dengan min 1, dan B2 itu sama dengan 2. Ditambah C1 itu 0, yang dari ini, lambda ini, bagian lambda, kemudian C2 itu 3. Lalu kita jumlahkan sehingga hasil akhirnya itu 0 sama dengan 0. Karena hasil perhitungan dari A1 dikali A2 tambah B1 kali B2 tambah C1 kali C2 sama dengan 0, maka terbukti bahwa garis G1 itu sejajar dengan garis G2.
Lalu soal nomor 4, tunjukkan bahwa garis G1 itu bersilangan dengan garis G2. Nah, di mana garis itu dikatakan bersilangan apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, A1, B1, dan C1 itu tidak sama dengan mu A2, B2, C2, di mana mu itu tidak sama dengan 0. Lalu kita masukkan di mana diketahui A1 itu yaitu 2 dan A2 itu 1, yaitu dari lambda, yang baris yang ada lambdanya. Kemudian B1 itu adalah 3, B2 itu adalah 2, dan selanjutnya. Sehingga 2 per 1 itu tidak sama dengan 3 per 2 dan tidak sama dengan 5 per 3. Kemudian syarat yang kedua itu, eh, di mana matriks A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 tidak sama dengan 0. Setelah kita masukkan nilai-nilainya, maka kita hitung matriks ini. Di mana untuk menghitung matriks ini kita lakukan perkalian ke atas. Yaitu 5 dikali 2, terus tuh dikali min 2, sehingga 5 kali 2 itu 10, dikali min 2 itu min 20. Ini. Terus untuk yang di sini itu berarti dari 2 dikali 2 dikali min 2 yaitu min 8. Sehingga kita taruh di 8 ini, kita kurangi sehingga hasilnya itu 2. Nah, karena perhitungan matriks tadi sama dengan 2 dan bukan tidak sama dengan 0, maka kuda garis itu memenuhi persyaratan nomor 2. Karena garis tadi memenuhi persyaratan yang pertama, yaitu A1, B1, C1 tidak sama dengan mu A2, B2, C2, dan matriksnya itu tidak sama dengan 0, maka terbukti bahwa garis G1 itu bersilangan dengan garis G2. Lalu selanjutnya pertemuan ke-6 yaitu persamaan bidang. Nah, yang pertama itu kita akan mencari persamaan vektoris bidang. Di mana soalnya itu tentukan persamaan bidang V sama dengan 0 melalui 3 buah titik yaitu A dan titik 4, 1, 2 dan B 2,3,4 dan C 4,2,1. Maka tentukan persamaan vektoris bidangnya. Di mana persamaan vektoris bidang itu dirumuskan menjadi X, Y, Z sama dengan dimasukkan yang nilai A ini ditambah lambda lambda dikurang dengan nilai B ini kita kurangi dengan nilai A. Sehingga 2 itu dikurangi dengan nilai A yang bagian A 2 dikurang 4, terus tuh bagian B itu 3 dikurangi 1 dan 4 dikurangi 2. Kemudian ditambah mu. Di sini mu itu didapat dari nilai C itu kita kurangi dengan nilai A. Sehingga didapat persamaan vektoris bidangnya itu X, Y, Z sama dengan 4,1,2 ditambah lambda min 2,2,2 dan ditambah mu 0,1, min 1. Nah, persamaan di atas itu disebut dengan persamaan vektoris bidang V sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan parameter bidang. Di mana soalnya itu
diketahui 3 buah titiknya itu A 41,2 dan B 2,3,4 dan C itu 4,2,1. Maka tentukan persamaan parameter bidangnya. Nah, kan sebelumnya kita sudah didapat persamaan vektoris bidangnya, yaitu ini nilainya, kemudian kita tuliskan menjadi persamaan parameter bidang, yaitu X. X pada nilai A ini didapat 4. Nah, ditambah pada lambda ini, X-nya itu min 2, kemudian pada mu ini karena 0, maka tidak perlu dituliskan. Selanjutnya Y pada nilai awal itu 1, ditambah lambda ini 2, 2 lambda, terus ditambah pada mu ini Y-nya itu 1, maka ditulis mu. Kemudian Z, pada Z itu 2 ditambah 2 lambda, kemudian ditambah min 1 mu. Satunya tidak perlu dituliskan sehingga min mu. Nah, yang persamaan tadi itu disebut dengan persamaan parameter bidang V sama dengan 0. Kemudian selanjutnya, persamaan linear bidang. Telah diketahui soal tadi, yaitu 3 buah titik A, B, C, maka tentukan persamaan linear bidangnya. Di mana persamaan X, Y, Z sama dengan 4, 1,2 tambah lambda, min 2, 2,2 ditambah mu 0,1 min 1 merupakan persamaan bidang, persamaan vektoris. Ini didapat dari perhitungan sebelumnya yang melalui titik A 4,1,2 dengan vektor arah, di mana dan vektor arah A itu sama dengan min 2,2,2. Itu didapat dari lambda ini, kemudian B itu didapat dari mu ini, yaitu 0,1, min 1. Di mana vektor normal bidang V sama dengan 0 adalah vektor yang tegak lurus kedua vektor arah bidang. Misalkan N adalah vektor normal bidang V sama dengan 0, maka N tegak lurus dengan A dan N tegak lurus dengan B. Nah, sehingga kita masukkanlah di rumus, yaitu rumusnya itu N sama dengan dikali A, dikali vektor arah A, dikali vektor arah B. Nah, tadi kan vektor arahnya itu min 2,2,2. Terus vektor arah B-nya itu 0, 1. Ini kita masukkan yang vektor arah A dan yang di bawah ini dari vektor arah B. Sehingga yang awal ini itu berarti diambil pada kolom J dan K, yaitu 2, 2, 1,1. Dikali I dikurang, ini kan J, maka diambil pada kolom I dan K, yaitu min 2 dan 0, dan K itu 2 dan min 1. Tambah, karena ini K, maka diambil pada kolom di I dan J, yaitu min 2, 2 dan 0. Sehingga kita kalikan setiap vektor ini, sehingga didapatlah N itu sama dengan min 4I dikurang 2J dikurang 2K. Selanjutnya, sehingga persamaan linear bidang
V sama dengan 0 adalah kita masukkan nilai yang kita dapat tadi ke rumus ini. Setelah melalui perhitungan, maka didapatlah 4x plus 2y plus 2z dikurang 22 sama dengan 0. Nah, maka 4x plus 2y plus 2z min 22 sama dengan 0 adalah persamaan linear bidang pada f sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan normal bidang. Di mana diketahui 3 buah titik itu A, B, dan C. Nah, kemudian kita misalkan yang dicari itu V2 sama dengan AX plus BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, di mana V2 itu sejajar dengan V1, maka V2 itu sama dengan V1. Kemudian, N1 adalah vektor normal di bidang V1 dan N2 itu adalah vektor normal di bidang V2. Karena V1 itu sama dengan V2, maka berarti nilai vektor N1 itu sama dengan nilai vektor N2. Sehingga bidang V1 itu, kan bidang V1 itu sudah didapat yaitu 4x plus 2y plus 2z min 22 sama dengan 0. Nah, di mana N1 itu sudah didapat di sebelumnya yaitu 4,2,2. Karena N1 itu sama dengan N2, maka nilai N2 itu sama juga dengan 4,2,2 selanjutnya. Sehingga kita masukkan ke persamaannya, yaitu A dikali X dikurang X1 ditambah B dikali Y dikurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1 sama dengan 0. Nah, kita masukkannya tadi di nilai NN yang tadi, di mana X1 itu sama dengan 2, Y1 itu sama dengan 3, dan Z1 itu sama dengan 4. Setelah kita substitusikan dan kita kalikan, maka didapatlah nilai V2 itu adalah 4x plus 2y plus 2z dikurang 22 sama dengan 0. Sehingga terbukti pernyataan sebelumnya yaitu di mana V2 sejajar V1, maka V2 itu sama dengan V1. Selanjutnya itu pertemuan 7. Pertemuan 7 ini persamaan bidang pada Herse dan berkas bidang. Nah, soalnya itu nyatakan persamaan bidang V dari 2x min 4y ditambah 4z dikurang 1 sama dengan 0 dalam bentuk persamaan normal Hess. Nah, bentuk normal persamaan bidangnya itu yaitu x cos alpha ditambah y cos beta tambah z cos y sama dengan p, sehingga di mana nilai untuk mencari cos ini yaitu a per n sama dengan di mana nilai n-nya itu didapat dengan mengakarkan nilai a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah c kuadrat, di mana nilai a itu yaitu 2 ini. Terus nilai b itu 4, nilai c itu 4, dan nilai d itu 1. Nah, kita substitusikanlah ke rumus yang telah didapat sehingga nilai cos alpha itu didapat 2 per 6. Kemudian nilai cos beta itu didapat min 4 per 6 dan cos Y itu didapat 4 per 6. Nah, di mana nilai cos dari gamma itu yaitu 4 per 6. Lalu kita masuk ke lalu kita cari nilai P-nya itu yaitu min D per N, di mana nilai D tadi yaitu min 1. Nah, karena dikalikan dengan min, maka dapatlah 1
Dan kita masukkanlah nilai A, B, C ini ke dalam rumus yang ini, sehingga didapatlah 1/6. Nah, tinggal kita masukkanlah ke rumus awal tadi, yaitu X cos alpha plus Y cos beta dan Z cos gamma sama dengan P, di mana cos alpha itu 2/6, maka X dikali 2/6, yaitu 2/6X, dan seterusnya, sehingga persamaan bidang V dalam bentuk persamaan normal Hessa adalah 2/6X dikurang 4/6Y ditambah 4/6Z sama dengan 1/6. Selanjutnya, selanjutnya itu tentukan persamaan bidang W yang melalui titik P 2,2,4 yang melalui titik potong bidang-bidang V1 2X min 4Y plus 4Z dikurang 1 sama dengan 0 dan V2 yaitu X plus 2Y dikurang 4Z plus 2 sama dengan 0. Nah, di mana rumus dari persamaan berkas bidang itu yaitu V1 itu ditambah lambda dari V2 sama dengan 0. Hingga kita masukkan ke persamaan ini, ke rumus ini. V1 itu kan sudah diketahui yaitu 2X min 4Y plus 4Z dikurang 1 ditambah lambda dikali X plus 2Y min 4Z tambah 2 sama dengan 0. Kemudian, bidang W ini melalui titik P yaitu 2,2,4. Di mana 2 ini sama dengan X, X ini sama dengan 2, Y ini sama dengan 2, dan Z-nya itu sama dengan 4. Kita substitusikanlah ke nilai persamaan yang tadi, sehingga telah melakukan perhitungan, sehingga didapatlah 11 min 8 lambda sama dengan 0, sehingga lambda itu didapat 11/8. Nah, kan sudah didapat nilai lambdanya itu. Sehingga tinggal kita masukkanlah nilai lambda itu ke persamaan yang tadi, dan melakukan perhitungan perkalian ke dalam dari lambda ke X ini, ke Y, ke Z, dan plus 2 ini. Sehingga didapatlah hasil akhirnya yaitu 27/8X dikurang 10/8Y dikurang 12/8Z ditambah 14/8 sama dengan 0. Nah, jadi didapatlah persamaan bidang W dengan menggunakan persamaan berkas bidang adalah 27/8X dikurang 10/8Y dikurang 12/8Z ditambah 14/8 sama dengan 0. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih.